Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua yang cuan. Mana yang cuan? Yang cuan pasti di BTC yang pertama. Yang lain yang top-top, CMC yang top market top. Yang mana ada BNB, SRP, Polygon. Ya, pokoknya yang bagus-bagus. Ini kelihatan market sudah bisa dibaca. Yang akan dimainkan terbang tinggi yang nggak ngotak adalah BTC sama apa itu yang namanya Solana ya. Nanti kalau ada bantingan di BTC sama Solana itu udah kebaca, nanti itu yang akan terbang duluan untuk apa swing ataupun untuk apa scalping jangka pendek masuk Solana sama BTC ya. Kalau yang untuk long invest jangka panjang Anda masuk SRP ya, Polygon ya, juga ada di Cardano, yang mana Polygon juga ada berita yang akan membuat apa namanya kripto akan terbelalak ya, matanya terbelalak ya, yang namanya bukan melek ya, melek apa terbelalak, yang akan membuat dewan kehormatan, dewan kontrol mengontrol mengenai smart contract daripada Polygon akan diperketat, diperhebat, dipermantap untuk Polygon ya. Hati-hati, mana yang cuan mana pasti top CMC, mana yang blorot kendor kayak kolornya Mardia ya, koin yang jepris itu hati-hati, koin prank dapa, koin blek utakan kacau, direkturnya nongol, mana ada nongol, yang namanya juga anonim ya. Hati-hati di dalam bermain kripto, yang mana ini berita kurang ajar bener. Ada yang bilang nanti akhir tahun, kata JP Morgan, ETF Bitcoin Spot akan disetujui. Juga katanya bocoran dari BlackRock bahwa BlackRock itu ETF supportnya sudah disetujui. Itu berita yang pertama. Berita yang kedua agak kacau, sondol konyet gak karuan. Katanya ini hanya tipu menipu, katanya hanya berita palsu. Pokoknya nggak jelas lah. Yang penting intinya bull market tahun depan 2024 akhir tahun kita cuan. Yang namanya bull market ya bull market, bukan bearish, bukan longsor. Yang penting terbang, sudah nungguin dari tahun 2021. Bodoh amat, yang penting Anda hati-hati masuk ke top-top CMC, merapat koin-koin yang bagus, SRP, Polygon, Cardano, yang mana di bawah recehan harganya kurang daripada 10.000. Kalau kata BTC mahal ya masuk itu. Kalau yang punya uang ya Solana, ada Chainlink ya, ada BTC, ETH, BNB, itu yang top betul-betul top marco top ya. Hari ini saya akan membahas mengenai daripada ETF support Bitcoin, BTC support ya, maksudnya jadi kelepotan lihat market terbang ya. Itu akan disetujui di akhir tahun bro, karena dia yang ngomong orang besar, pasti kalau ada asap pasti ada api. Berita goblok ya, berita buruk, berita yang tolol maaf bercanda ya, intinya berita yang nggak benar kadang-kadang benar, berita yang benar kadang-kadang dibikin berita tolol, dibikin nggak benar. Itu yang namanya kripto, penuh strategi, penuh kelicikan ya. Yang namanya di sini main game, hati-hati. Yang mana ini data on-chain-nya bahwa USDT itu melonjak pesat ya, yang mana ini dikatakan tertinggi di sepanjang sejarah setelah bear market, pada memborong besar-besaran USDC, yang mana akan ditembakkan buka titik plus masuk BTC, ETH, BNB dan top CMC. Tentunya akan disebar SRP, Solana, Cardano, itu di situ ya. Yang mana ini Solana udah 24% per video ini dibuat, Bitcoin 9%. Saya bilang apa? Uang Anda sedikit ataupun banyak, ketika naik maka margin Anda akan naik mengikuti daripada kenaikan BTC 9%, 20% dari modal Anda. Jadi yang dihitung jangan koin Anda yang banyak miliaran di koin Breeze itu, tapi yang dihitung itu modal Anda, kenaikan berapa persen akan mengikuti marginnya daripada modal Anda. Koin banyak seperti koin Breeze nggak ada harganya, koin sampah buat apa ya, itu project kentut ya. Cuan gak cuan ya, Solana cuan, Cardano cuan, yang mana SRP cuan jika digunakan pembayaran yang selama ini dengan sweep 10% saja pindah ke SRP. SRP satu koin 140 juta per koin. Apakah Anda nggak gila kaya? Makanya di situ hati-hati dalam bermain, kita mencari koin-koin yang mantap. Berita itu kalau kita ikuti berita stres,
bikin nangis di pojokan, ada yang bilang ini bull trap, ada yang bilang ini nanti hanya sesaat ya. Tapi kita tetap hati-hati. Biasanya di akhir tahun ini ada bantingan, dia bayar pajak, takutnya ini hanya untuk cari mangsa, dinaikkan sedikit orang pada FOMO, nanti dibanting lagi bisa saja. Tapi kita jangan peduli karena tahun ini tahun yang berbeda ya. Kenapa tahun berbeda? Karena di tahun 2024 itu akan bull market, beda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini sudah mulai pada akumulasi. Yang Elon Musk yang kemarin sudah nggak punya BTC aja tiba-tiba terbongkar ya. Di kuartalnya diberitahukan bahwa dia sudah punya 4,2 triliun. Waduh, ini kan penyusupan di bawah tanah. Yang mana kayak di Hamas sama Israel yang lagi perang itu ya. Cari kripto aja menyusup di bawah tanah. Hati-hati, itu betul-betul kita permainan semua. Kita harus cerdas, harus pinter. Yang mana berita-berita gak usah Anda dengerin ya. Yang punya kan berita dia, yang kontrol kan dia, yang bayar dia. Berita busuk bisa jadi wangi, yang wangi bisa jadi busuk. Atau yang menjengkelkan itu berita benar bahwa ini bocoran, bahwa sudah disetujui ETF Bitcoin support. Ada juga yang bilang ini palsu. Ini kan semua memusingkan ya, menjengkelkan. Yang penting di saat tahun depan bull market itu aja udah kuncinya. Yang penting masuk koin-koin yang cakep-cakep. Langsung saya akan kasih tahu berita mengenai ETF Bitcoin Spot ini yang lagi diperbincangkan sangat ramai. JP Morgan memperkirakan ETF Bitcoin akan disetujui pada akhir tahun 2023 ya. Ini update terbaru. Dalam perkembangan terbaru di dunia kripto, JP Morgan salah satu bank investasi terkemuka memberikan prediksi mengejutkan bro. Wow. Walau memperkirakan bahwa ETF Exchange Traded Fund Bitcoin akan mendapatkan persetujuan dalam beberapa bulan mendatang, bahkan mungkin sebelum Natal tiba. Waduh, mantap ini bro ya. JP Morgan dalam laporannya menyatakan bahwa kemungkinan besar ETF Bitcoin akan mendapatkan persetujuan sebelum 10 Januari tahun 2024. Analis dari Bloomberg Intelligence bahkan menambahkan bahwa ada kemungkinan 90% ETF Bitcoin akan disetujui pada Januari. Ini bagaimana bro? Ini yang mengatakan juga intelijen bro, dari Bloomberg ya, bukan dari sembarangan orang. Ya, ini kalau berita benar dikatakan kadang-kadang bilang salah palsu, kalau berita palsu kadang-kadang dibilang benar. Ini yang namanya permainan game black ya. Tenang saja, yang penting akhir tahun, di tahun depan bull market hanya masuk akumulasi harga berapapun. Ini kan harga termasuk masih murah. Ya naik turun biasa dibanting karena di situ ada yang main up down dengan leverage tinggi. Bodoh amat, yang penting masuk jual tahun depan gitu ya. ETF adalah kendaraan investasi yang melacak nilai dari aset pokok seperti emas, mata uang asing atau dalam hal ini kripto. ETF Bitcoin Spot akan memberikan exposure kepada investor terhadap kripto dengan cara yang aman dan mudah. Meskipun SEC telah menyetujui beberapa ETF Bitcoin berbasis futuris seperti Proceres Bitcoin Strategi, ETF minat terhadap ETF berbasis futuris telah menurun, namun dengan potensi persetujuan ETF Bitcoin Support, pasar kembali bergairah. Bikin nendang ya bro ya. Aduh, ada pikirannya ke Rock Mini pasti ya. Jangan ngeres, makanya sangkut melulu. Ini nanti dibilang nggak berdedikasi ya. BlackRock, manajer dana terbesar di dunia, baru-baru ini mengajukan permohonan untuk ETF Bitcoin mereka sendiri. Selain itu, Grayscale, manajer dana terkemuka lainnya, berhasil menenangkan kasus melawan SEC di mana hakim federal mendukung perusahaan dalam aplikasinya untuk mengubah dana Bitcoin unggulannya menjadi ETF. Mantap. Yang saya dengar-dengar ini pun dari SEC katanya sudah melembem, sudah melemah, tidak akan memperpanjang masalah dengan SRP, maka SRP bisa dikatakan akan terbang 140 juta per koin apabila 10% dipakai pembayarannya pindah dari SWIFT ke SRP. Mantap ya. Dengan banyaknya dukungan dan permintaan dari institusi keuangan besar, prospek persetujuan ETF Bitcoin tampaknya lebih cerah
dari sebelumnya. Betul-betul akan disetujui, ini bisa saja yang ngomong ini bukan main-main ya. JP Morgan, BlackRock dengan intelijen lagi ya, yang mana dampak potensial dari persetujuan ETF Bitcoin support, persetujuan ETF Bitcoin akan membawa legitimasi tambahan ke pasar kripto dan dapat meningkatkan adopsi di kalangan investor institusional. Ini yang penting, yang mana nanti BTC bisa 5M 10M, bisa saja yang namanya institusi bro, uangnya gede, uangnya pemerintah, bukan barang yang gede. Meskipun beberapa ETF berbasis futuris telah disetujui, banyak yang percaya bahwa ETF support akan memiliki dampak yang lebih besar pada pasar, memberikan investor akses langsung ke Bitcoin dengan fisik, bukan jualan di atas kertas ya. Maka akan berdampak langsung dengan harga BTC menjadi 5M 10M, bisa saja kalau Mardiah beli ya. Namun penting untuk dicatat bahwa meskipun persetujuan ETF dapat memberikan dorongan positif untuk pasar kripto, JP Morgan sendiri telah mengatakan bahwa persetujuan tersebut tidak mungkin menjadi perubahan permainan untuk pasar kripto dengan optimis yang meningkat dan dukungan dari pemain besar di industri keuangan. Masa depan ETF Bitcoin tampaknya cerah meskipun waktu pasti persetujuan masih belum jelas. Satu hal yang pasti, mata dunia saat ini tertuju pada SEC dan keputusan penting yang akan mereka buat. Mantep, tentunya cukup, sudah banyak kelepotan, sudah saya beritakan semua. Semangat, jangan ikuti, dengerin berita-berita yang busuk-busuk yang gak jelas. Yang penting kuncinya di tahun depan akan bull market, tidak mungkin di saat bull market akan menjadi bearish market ya. Itu gak benar ya. Yang namanya bottomnya bear market sudah diketahui, sekarang waktunya merangkak untuk bull market ya. Kita tetap ngebull ya. Masa di bull market berubah jadi bearish market, itu omongan dari mana ya? Dari sontol konyot gak karuan. Saya rasa cukup ya, mudah-mudahan untuk menjadi pertimbangan Anda untuk berinvestasi. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.